Oke, siap. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya. Ya, sehat Mbak Widya. Sehat. Sehat semuanya teman-teman. Halo teman sudut. Alhamdulillah. Silakan unmute semuanya dan sampaikan saya ceria cemerlang gitu. Apapun lah. Halo semuanya. Halo. Halo Kak Mahen. Halo, Oke. Halo sip, mantap. Oke, siap. siap cemerlang dari gunung. Ceria cemerlang dari puncak Bibis. Makasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik Kak Mahen. Baik kok. Oke, alhamdulillah. Teman-teman. Alhamdulillah sih. baik. Alhamdulillah. Baik, Nah, sekarang alhamdulillah. kita punya budaya nih kalau di sujud, kalau setiap kali kami atau saya atau siapapun ya tanya apa kabar, ya Anda jawab alhamdulillah ceria cemerlang. Oke, saya ulang ya. Bisa semuanya ya. Alhamdulillah ceria cemerlang. Nanti barengan ya, di unmute ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ceria cemerlang. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Oke, makasih. Syukur alhamdulillah teman-teman. Jadi besok mulai hari ini sama besok-besok kalau kita tanya apa kabar selalu dijawab alhamdulillah ceria cemerlang. Itu salam di sujud community ya teman-teman. Alhamdulillah ceria cemerlang. Ceria karena kita sudah pakai produknya, dapat manfaatnya, dan cemerlang insya Allah melalui peluang bisnisnya. Amin. 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 Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersyukur alhamdulillah atas izin Allah hari ini malam ini kita bisa ketemu lagi ya. Kita bisa sharing lagi, kita bisa belajar bareng lagi. Ya, teman-teman tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teman-teman, ya. Dan kita semua adalah pengusaha, kita sangat-sangat layak belajar dari beliau. Ya, teman-teman, alhamdulillah atas izin Allah hari ini Jogja hujan deras banget, badai, ya, dan di mana-mana katanya banjir sih, ya. Banyak billboard pada berjatuhan. Tapi syukur alhamdulillah karena beberapa hari terakhir panas banget ya Jogja ya. Di mana kota masing-masing nih teman-teman? Jakarta atau yang di mana? Panas Sama juga? Tangerang juga hujan. Hujan, alhamdulillah. Di Sukabumi juga hujan. Baru reda ini. Alhamdulillah. Surabaya panas, siap Mas Imam. Alhamdulillah hujan berkah buat kita semuanya ya. Amin. 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 Malam ini malam yang sangat istimewa karena dari internal sujud kita juga ada beberapa teman-teman baru ya, ada tim baru ya, dan alhamdulillah dari tim komunitas sujud juga dari teman-teman reseller juga banyak sekali teman-teman yang barusan bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang. Aplaus buat Anda semuanya. Selamat bergabung teman-teman. Nah, malam ini sesuai undangan kita akan belajar bukan dari saya ya. Jadi bukan dari saya. Kalau dari saya terus nanti lama-lama bosan ya. Anda bosan sama saya kan repot nanti ya. Kita akan belajar dari satu orang yang luar biasa teman-teman. Beliau adalah deal maker di Sujud Company Group. Mbak Widya ini juga deal maker ya di Sujud Company Group, tapi di brand yang lain. Oh ya, saya ngomong-ngomong Sujud Company Group alhamdulillah atas izin Allah juga teman-teman kami diberikan amanah ya untuk running satu brand baru teman-teman ya untuk segmen anak-anak muslim ya. Apa itu? Nah, nantilah ya. Dan nanti kita akan mendengarkan ya dan belajar dari Mbak Desi. Mbak Desi mana Mbak Desi? Mbak Desi, kita nanti belajar tentang, nah ini dia, Mbak Desi Novita Saputri. Halo Mbak Desi, lambaikan apa yang bisa dilambaikan ya. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam, alhamdulillah ini dia Mbak Desi. Nah teman-teman kita akan Selamat belajar. malam Mbak Desi. Oke. Tentang bagaimana kita bisa dapat closing 100 pitches dari Instagram organik. Ngomong-ngomong, Mbak Desi ini belum ada 1 minggu yang lalu barusan closing 200 pitches. Woi. Seger. Selamat Mbak Desi. Alhamdulillah Selamat, Mbak. 200 pitches. Semoga dari- bisa ketularan lah. Amin. Amin. Mbak Desi yang satu lagi nih barusan ya.
Amin, sama-sama Desi ya. Kalau bisa jangan pakai lah ya. Lah itu kayaknya nyerah gitu. Semoga bisa ketularan lah. Jangan ya. Semoga Bisa saya kita ketularan semangat. Nah, gitu. Sip, amin. Amin, amin, amin. Jadi Mbak Desi yang dealmaker ya, yang Novita Saputri ini nanti akan belajar bareng kita. Kemarin minggu lalu beliau barusan closing 200 pieces dari luar negeri, dari Eropa, dan itu 100% organik, teman-teman, ya, tanpa iklan berbayar. Ya, bukannya sujud pelit ya, bukan teman-teman. Tetapi karena memang kenapa sih kami selalu sampaikan tentang Instagram organik ya, karena supaya kita nanti ke depan tidak terlalu bergantung ya dengan iklan. Tapi iklan itu penting nggak? Penting banget ya. Nah, selain itu Mbak Desi sudah bergabung di Sudut lebih dari 1 tahun ya, 1,5 tahun lebih ya kalau nggak salah, hampir 2 tahun lah ya. Ratusan pitches sudah beliau closing dari luar negeri ya. Nah, malam ini kemarin saya diskusi dengan beliau dan beliau punya materi yang keren, teman-teman ya. Jadi pastikan simak baik-baik, teman-teman, catat apa yang penting ya. Dan seperti biasa ya, pastikan Anda bertanya ya. Karena sebenarnya kalau saya baca materinya Mbak Desi ini, materinya itu biasa-biasa saja ya. Dan saya yakin Anda semua sebagian besar sudah pernah membaca ini. Nah, tetapi apa yang membuat luar biasa? Yang membuat luar biasa adalah si penyampai materi. Jadi perhatikan baik-baik, Anda layak bersyukur dan berterima kasih kepada pengundang Anda, ya, karena malam ini kita akan belajar langsung dari praktisinya, ya. Sekali bukan saya hanya penghantar saja bersama Mbak Widya, ya. So teman-teman pastikan, ya. Oh ya. Halo, Mas Aang, apa kabar? Masih di tengah laut atau sudah di tengah samudra ini? Ya, jadi satu teman kita ini, Mas Aang, selalu aktif meskipun dia ada di tengah laut, ya, di luar negeri juga. Semoga lancar lah, ya, urusan buat semuanya. Oke, teman-teman, nggak usah terlalu panjang lebar karena udah jam 19.47 nih. Kita langsung aja, Mbak Desi. Halo, Mbak Desi, saya panggil nih. Mana Mbak Desi? Halo Mbak Desi. Halo. Iya. Halo teman-teman Sujud semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. siapkan catatan ya, dan persiapkan pertanyaan ya. Nanti Mbak Desi akan menyampaikan hal-hal yang mungkin ya, poin-poin itu tidak ada di PowerPoint atau di materi. So, simak, stay tune teman-teman. Yuk, saya persilahkan kepada Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Oke, terima kasih Pak Mahendra. Terima kasih untuk teman-teman semua. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini Desi diberikan kesempatan nih untuk sharing sedikit ilmu Desi selama ada di Sujud Company. Semoga apa yang Desi sampaikan pada malam hari ini bisa nambahin insight-insight baru buat teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa nih closing lebih dari apa yang Desi lakukan kayak gitu. Mungkin mau langsung Desi share sekarang aja gitu ya. Mohon izin off kamera ya Pak Mahe. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum. Kita mulai aja. Di sini Desi mau sharing nih tentang closing 100 pitches dari Instagram. Nah, dari teman-teman sendiri tahu ya, jadi siapa sih yang nggak tahu Instagram? Jadi Instagram itu udah kayak apa ya, most populer banget, yang orang mau cari apapun, mau cari produk apapun, company, bisa banget kalian cari dari Instagram ini. Nah, jadi sebenarnya untuk menjual produk itu nggak harus dari Instagram aja ya teman-teman, bisa dari Facebook, Marketplace. Tapi untuk malam hari ini, Desi mau sharing nih gimana cara Desi bisa dapetin closingan sampai 300 pitches, 500 pitches, dan yang terakhir kemarin dapat 200 pitches dari United Kingdom. Nah, oke, baik. Lanjut Pak Mahe. Oke, jadi digital marketing sendiri kan perkembangannya sudah cukup signifikan ya sekarang, dan sampai sekarang pun Instagram menjadi salah satu platform yang paling banyak dicari oleh orang kayak gitu ya, selain YouTube dan Twitter ataupun Facebook. Nah, teman-teman sendiri pasti yang udah ikut webinar pada malam hari ini pasti udah punya Instagram semua ya, jadi nggak mungkin nggak punya Instagram. Nah, jadi teman-teman semua
mungkin nanti kalau ada hal-hal yang mau dicatat boleh banget, dan insya Allah di malam hari ini juga ada recordnya juga. Jadi kalau memang nggak sempat kecatat, nanti teman-teman bisa lihat lagi di YouTube kayak gitu. Lanjut Pak Mahe. Nah, perkembangan digital di Indonesia itu pada ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2021. Nah, jadi kita ambil 1%-nya aja nih dari 202,6 juta. Jadi bisa dipikir logika ya, gimana kita ngejual produk itu bisa langsung kena di 202,6 juta ini. Nah, ada 170,0 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2021, dan jumlah itu tuh semuanya sudah meningkat 10 juta atau 6,3% kayak gitu. Lanjut Pak Mahe. Nah, di sini ada persen ya, di mana bahwa Instagram itu sudah ada di peringkat yang cukup baik ya. Lanjut Pak Mahe. Nah, sekarang Desi mau kasih pertanyaan ini untuk teman-teman semua. Kenapa sih Instagram gitu loh? Kenapa harus Instagram? Kenapa nggak Facebook sih Mbak? Kenapa nggak Marketplace kayak gitu? Nah, karena di Instagram sendiri kita kembalikan lagi ke logika manusia ya. Manusia itu kan makhluk visual gitu lah. Jadi apa yang dia lihat itu langsung bisa meresap ke alam bawah sadar mereka gitu loh. Beda dengan Facebook. Facebook itu kan lebih banyak tulisan gitu ya. Beda dengan Instagram, ketika kita membuka Instagram, itu akan ngebuka suatu gambar atau video. Jadi si otak kita itu langsung bekerja kayak gitu loh. Nah, Instagram sendiri itu adalah low budget yang marketingnya paling rendah gitu loh. Kecuali kita kalau main ads ya di sini. Nah, karena memang tema pada malam hari ini kita ngomonginnya soal organik gitu loh, tanpa uang. Nah, makanya teman-teman bisa perhatikan gitu. Lanjut Pak Mahe. Nah, di sini Desi mau coba sedikit ingatkan teman-teman lagi hal yang harus disiapkan secara profesional. Jadi teman-teman kalau memang udah niat banget untuk ngejual suatu produk, nah produk teman-teman yang mau jual itu apa? Entah itu sujud atau produk teman-teman sendiri yang produk teman-teman sendiri juga bisa jual. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus tahu apa produk kalian gitu loh. Apa produk kalian harus tahu betul bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, terus teman-teman cara ngejualnya itu mau kayak gimana. Jadi kalian harus tahu betul story-nya apa, siapa target marketnya, cara ngedapetinnya dengan apa ya, dengan memperkuat kontennya. Jadi untuk di Sujud sendiri kan sudah punya banyak konten tuh, ribuan konten, baik itu foto maupun video yang teman-teman bisa akses secara gratis. Dan tentunya konten-konten yang dibuat Sujud itu adalah konten yang sudah lulus gitu loh, maksudnya sudah layak untuk diposting, baik itu di Instagram ini sendiri kayak gitu. Terus yang kedua adalah your company branding, maksudnya kalian tahu nih, kalian ngejual apa nih, ngejual Sujud. Nah, logonya itu kayak gimana, mood colornya itu seperti apa, jadi tahu nih gerak ke depannya mau kayak gimana. Terus yang ketiga ada your Instagram business account. Jadi teman-teman kalau udah niat mau ngejual produk di Instagram, teman-teman harus siapin nih profil selengkap yang ada di layar ini ya teman-teman. Kayak misalkan Desi bawa contoh Instagram yang Desi pakai sendiri, ini sebenarnya udah lama banget nih, masih pengikutnya 1.500. Kita harus tahu nih, di situ ditulis ngejualnya produknya apa, terus di situ ada kontak personnya, kemudian kalian pasang profil picture-nya seperti apa. Jadi benar-benar customer kalian tuh nggak bingung ini jual produk apa sih kayak gitu ya. Nah, di sini di bagian yang bulat-bulat ini, di highlight ini, teman-teman bisa manfaatkan fitur ini juga gitu loh. Jadi Instagram itu menyiapkan highlight semacam website untuk kita sendiri gitu loh. Jadi di situ ada testimoni, kemudian untuk
pengirimannya seperti apa, terus ada promonya hari itu apa, dan ada katalognya. Jadi benar-benar lengkap. Jadi ketika customer kalian itu masuk ke Instagram kalian, nggak bingung tuh, oh katalognya ada di sebelah sini nih, oh pengirimannya kayak gini, testimoninya kayak gini. Dan teman-teman yang perlu kalian tahu, yang perlu teman-teman tahu, testimoni itu kan sudah dibuat tim sujud ya, jadi teman-teman bisa untuk share juga gitu loh, jadi dilengkapi highlightnya kayak gitu. Nah, lanjut Pak Mai. Nah, di sini Desi mau tahu nih, teman-teman itu lebih suka organikan atau ads. Nah, kalau ads sendiri itu kan pasti memakan budget yang cukup mahal ya, dan itu pun ada dua kemungkinan, entah itu ads-nya bisa winning atau boncos kan gitu. Nah, makanya di sini kita akan bahas tentang organik, benar-benar organik. Jadi teman-teman nggak keluarin nggak ngeluarin uang gitu loh. Jadi hanya cukup kuota dan handphone aja kayak gitu. Lanjut tamahnya. Nah, hal yang dilakukan pertama ketika kalian itu organikan, yang pertama adalah riset hashtag. Nah, riset hashtag itu penting banget. Jadi kayak gini nih. Kemarin ketika Desi dapat orderan di United Kingdom, nah Desi itu selama 1 minggu pertama itu fokus untuk cari hashtag Eropa. Hashtag Eropa, hashtag Eropa. Nah, meskipun si buyer persona yang bakal Desi dapatkan itu tidak dari organik, tapi dia kena algoritma dari si Instagram yang kita lakukan secara konsisten. Misalkan nih, setiap hari, kita mulai di hari Senin lah, kita start jam 8, kita organikan dari hashtag yang kita lakukan, kayak gitu. Dari satu hashtag saja, sudah memunculkan beberapa macam atau ribuan akun yang bakal bisa kita follow up, bisa kita DM, kayak gitu ya. Nah, teman-teman pasti mikir, kalau mainan organikan kan annoying banget nih Mbak, kayak gitu kan. Mereka ngerasa, apaan sih ini di DM, kayak gitu kan. Nah, tapi kita lakukan secara halus gitu loh. Jadi nggak seakan-akan kita tuh hard selling banget. Yang pertama kita coba like dulu postingan di atasnya kayak gitu. Kalau enggak kita komen kayak yang, ih fotonya bagus ya Kak, kayak atau enggak fotonya gimana nih Kak. Ya kita caper aja. Kita lakukan caper sampai dia tuh, ini akun apa sih kayak gitu kan ya. Akhirnya dia balik tuh ke akun kita. Nah, ketika akun kita itu sudah bagus, sudah rapi, dia nggak bingung, dia akan tahu, oh ternyata produknya bagus ya, ternyata kontennya menarik ya, ternyata bermanfaat lah, kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang, kayak di pandemi kayak gini, ketika new normal sudah mulai, sekolah sudah mulai dibuka, kuliah sudah boleh masuk lagi, kantor-kantor sudah bekerja sesuai dengan jam operasional sebelum ada pandemi, kayak gitu. Nah, kita manfaatkan Angel ini, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan, dengan bawa mukena atau sajadah pribadi, teman-teman jadi terhindar dari virus, atau ya gunakan yang sedang hangat pada saat itu, kayak gitu teman-teman. Lanjut Tamahe. Nah, di sini Desi akan berikan contoh, misalkan kita cari hashtag nih. Hashtag yang pertama kita ambil, di situ kan ada beberapa macam hashtag kan ya. Nah, dicari di mana yang banyak digunakan orang kayak gitu. Nah, ketika kita klik di situ kan akan muncul beberapa postingan-postingan ya. Nah, di sini kita akan langsung mulai action aja. Nah, dilakukan secara konsisten. Jadi untuk riset hashtag ini nggak dilakukan 1 atau 2 hari aja teman-teman, tapi berangsur-angsur secara konsisten kayak gitu. Namun tetap berhati-hati karena si algoritma Instagram ini kita nggak boleh melakukan aktivitas terlalu sering. Misalkan kalau kita mau nge-follow orang itu dalam 1 jam nggak boleh lebih dari 40 kali kayak gitu. Atau kita kalau mau komen di story-nya orang itu juga nggak boleh terlalu sering karena si Instagram akan menganggap kita itu spam kayak gitu dan akan ke-ban. Nah, itu bahaya banget karena Instagram itu kan sudah semacam alat perang buat kita gitu kan ya. Kalau memang alat perangnya kita aja ke-ban, kita mau perang pakai apa kayak gitu. Makanya kita harus tetap semangat tapi juga tetap harus hati-hati gitu. Jadi 1 jam ya udah 40 kalau enggak kita ngebuat tabel. Jadi setiap 1 jam harus nge-follow 40 orang atau nge-DM 40 orang dan nggak boleh lebih dari 40 orang dalam waktu 1 jam kayak gitu. Nah,
kita cari, nah oke kita kembali lagi ya, untuk hashtagnya kita cari yang paling populer kayak gitu dengan produk kita, dengan produk teman-teman. Misalkan kalau produk kita sekarang kita jualnya produk muslim, ya kita cari orang-orang yang interest tentang muslim kayak gitu, orang yang apa ya, suka berlibur tapi mereka masih dalam golongan orang muslim seperti kita kayak gitu. Terus untuk daya beli wanita dan laki-laki itu jauh lebih besar perempuan kayak gitu ya. Jadi mungkin target marketnya kita cari yang perempuan kayak gitu, usianya 25 sampai 38 tahun, kemudian suka traveling, suka belanja online, kemudian minat dengan busana muslim mungkin, kajian, kemudian dia peduli tentang kesehatan misalkan kayak gitu. Terus dilihat juga dari followersnya, jadi kita nggak boleh langsung nge-DM orang, jadi kita lihat dulu followersnya berapa kayak gitu. Terus dia hobinya apa, jadi kan biasanya ada orang yang memang hobi traveling, di bio-nya ada tuh traveling kayak gitu, atau enggak dia mungkin tenaga kesehatan kayak gitu. Dan kita cari yang sesuai dengan buyer persona kita kayak gitu. Nah, yang setelah kita like postingan dia, setelah kita komen, tapi kembali lagi ya, jangan spam itu tadi. Nah, itu lakukan terus-menerus sampai si customer atau si buyer persona ini balik ke Instagram kita kayak gitu. Jadi dia pengen lihat nih produk kita apa kayak gitu. Nah kalau dia udah komen di beberapa foto di postingan kita, kebanyakan tanya tuh harganya berapa ya Min, pengirimannya dari mana. Nah, kita langsung bisa DM dia, arahkan untuk closing di DM seperti itu. Tanyakan apa kebutuhan mereka. Jadi ketika dia datang, tanya Kak harganya berapa, atau harganya berapa nih Min, kayak gitu kan. Kita jangan langsung jawab harganya 169 kayak gitu. Jangan, kita coba dulu gali kebutuhan mereka apa. Kita seakan-akan menganggap mereka itu adalah teman kita kayak gitu loh. Meskipun tidak semua orang itu suka bertele-tele ya sebenarnya. Cuma di sini kita pakai poin yang kita soft dulu lah, kita coba deketin dia kayak gitu, gali kebutuhan dia, rencananya mau beli itu untuk dipakai sendiri atau untuk gift, atau mungkin kita tawarkan peluang bisnis, mau dijual kembali, keuntungannya sekian loh dengan menjadi mitra kita. Atau ya kita buat mereka itu nyaman dulu dengan diri kita. Jadi kita buat mereka itu membeli produk kita tuh bukan cuma ngebeli produknya yang bagus, tapi karena ngebeli pelayanannya yang bagus juga kayak gitu. Nah terus bisa dilanjut Bang He? Nah di sini penting banget ya kita kita riset produk dan online shop milik orang lain. Meskipun kebanyakan ada yang bilang di sebelah harganya jauh lebih murah Mbak, kayak gitu misalkan ya, atau di sebelah gini. Nah kita harus punya senjata yang kuat, kita harus punya sesuatu yang kita jauh lebih baik kok dari yang lain kayak gitu. Misalkan produk kita ya, kita lihatin nih ada video, kita lihatin untuk produknya bahannya seperti ini Kak, kita gunakan bahan yang premium, dan bisa produk kita bisa bertahan tidak cuma 1 bulan 2 bulan kayak gitu, jadi bisa untuk tahunan. Dan terbukti untuk produk sujud pun selama 1 tahun, dan Desi sendiri sudah pakai produk sajadah, ini bukan iklan. Produk selama 1 tahun tuh warnanya nggak luntur teman-teman, jadi meskipun kena hujan, meskipun sering dicuci, dan itu nggak luntur. Jadi itu bisa salah satu, ya itu kita kembali lagi, kita harus hafal betul produk kita apa. Jadi kita harus bisa membela produk kita ketika orang lain itu menganggap produk kita itu remeh kayak gitu teman-teman. Jadi penting banget sebuah informasi yang relate dengan calon customer. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kita harus memahamilah masalah target market serta ngasih solusi gitu loh. Jadi itu tuh jauh lebih penting daripada kita ngebagus-bagusin produk kayak gitu. Nah, sampaikan informasi yang paling lengkap. Jadi gini teman-teman, jadi ibarat konsumen itu kan kayak kehausan di tengah gurun.
Nah, lalu kita kasih minum, ibaratnya kayak gitu. Nah, misalkan kita berikan informasi selengkap-lengkapnya kayak gitu. Misalkan saya Desi, kasih contoh ya. Kayak, hai Kak, saya Desi, customer service Sujud Company, kayak gitu. Senang berkenalan dengan Kakak, kayak gitu. Nah, eh, pahami sudut pandang customer-nya itu kayak gimana. Setelah itu kita tawarin yang tadi Desi bilang mau dipakai sendiri atau mau dijual lagi kayak gitu dan mainkan emosi mereka kayak gitu. Oke, lanjut Pak Mahe. Nah, di sini Desi akan berikan beberapa contoh ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan Sujit Company kayak gitu ya dan tentunya kita sudah mendapatkan harga khusus. Jadi untuk teman-teman di sini yang memang udah niat banget ngejual produk ke luar negeri, jangan khawatir untuk di ekspedisinya karena itu pasti akan jauh lebih murah daripada teman-teman intinya jauh lebih murah kayak gitu ketika kalian ngejual produk Sujud. Nah, misalkan teman-teman ini mau ngejual produk di Brunei misalkan kayak gitu ya. Nah, sediakan jarak tempuh dari Indonesia ke Brunei itu kan jarak waktunya cukup lama. Sampai ke sana itu kurang lebih sampai 10 hari. 10 sampai 12 hari, hampir 2 minggu si produk itu baru sampai ke customer. Nah, sedangkan si customer kita yang ada di Brunei, kita kayak kita ngelihat dulu gitu loh. Kita punya customer nih di Brunei Darussalam. Beliau adalah customer yang royal, jadi untuk setiap bulannya dia selalu melakukan repeat order terus. Karena memang produknya di Brunei cukup banyak dijual kayak gitu. Nah, sedangkan jarak tempuhnya yang cukup lama, kita coba untuk mainkan. Gimana kalau ngebelinya itu langsung banyak sekalian untuk stok di sana kayak gitu. Selain semakin berat produk, semakin berat kilogramnya itu justru akan semakin murah. Dan di mana kita berikan promo-promo lainnya kayak gitu. Misalkan untuk beli banyak kita dapat free lah di custom nama, atau hari ini kita sedang ada free custom design dengan minimal belanja bisa dapat custom design. Jadi teman-teman harus bisa mainkan di mana ketika dia transaksi di awal dia langsung ngebeli banyak produk gitu. Dan yang paling penting teman-teman ketika closing di luar negeri, jadi orang luar negeri itu jauh berbeda seperti orang Indonesia gitu kan ya. Jadi kalau memang orang luar negeri itu A ya A, B ya B gitu. Ketika dia akan beli 100 pieces dan dia tahu harganya 169.000, di awal kita harus ngejual nggak di harga 169? Enggak gitu loh. Kita boleh naikin. Entah itu di harga 189 atau di harga 199, kita berikan harga rate kita tertinggi dulu. Kemudian kita punya banyak senjata kan. Senjatanya kita punya custom nama, kita punya free design. Kemudian kita bisa free card, kalau memang itu untuk gift ya. Kita bisa berikan card gratis, kemudian ada free pouch, dan lain sebagainya yang bisa menjadi senjata kayak gitu. Kalau memang kamu beli 10 pieces misalkan, custom namanya akan nambah 10.000 per piecesnya. Gimana kalau belinya itu sekitar di atas 50 pieces gitu. Nah itu akan mendapatkan free custom design atau free custom nama. Jadi kita tuh di awal nggak boleh langsung ngeluarin semua peluru, kita nggak boleh satu-satu sampai di akhir dia udah bener-bener kirim invoice misalkan tapi nggak closing atau dia nggak kunjung ngebayar. Nah kita berikan subsidi ongkir. Itu adalah pilihan yang paling terakhir. Jadi teman-teman bisa kirimkan harga rate normal ekspedisi, misalkan kita pakai DHL ya. Taruhlah untuk beli ke Brunei, untuk ongkir ke Brunei itu sekitar 180.000 1 kilonya. 180.000 untuk 1 kilo. Sedangkan ketika dia membeli 10 kilo itu jauh lebih murah. Dan ketika beli di atas 5 kilo, kita bisa berikan subsidi ongkir gitu loh. Jadi teman-teman bisa jadikan ini sebuah peluru kayak gitu. Oke, next Pak Mahe. Nah, di sini Desi sudah sedikit rangkum
cara ampuh mempengaruhi konsumen agar closing. Yang pertama, tanyakan apa kebutuhan mereka. Kedua, pahami harapan apa yang mereka inginkan. Ketiga, sampaikan dengan jelas mengapa mereka harus membeli produk sujud. Kayak gitu. Kalau kita berikan promo, hari ini ada promo nih Kak, potongan 20%. Sedangkan kakak menjualnya di harga 189. Kakak masih dapat untung sebenarnya di harga ketika ngejual di harga 189. Tapi berikan sentuhan emosi ke customer. Belinya kalau hari ini promo nih 20%, kalau besok udah nggak dapat promo. Jadi pengaruhi emosi customer biar dia tuh seakan-akan kalau nggak beli hari ini dia nggak akan bisa dapat besok kayak gitu. Kemudian 4, sebutkan nama saat berinteraksi. Jadi penting banget kita nyampein nama kita kayak gitu. Desi siap membantu loh, atau saya siap membantu, atau Dini siap membantu. Jadi kita sebutkan nama kita. Jadi dia ada bayangan nih, oh saya ngomong sama Mbak Desi, dia perempuan. Jadi ada bayangan kita tuh tektokan ngomong sama siapa kayak gitu lah. Terus yang kelima, jangan pernah berbohong terkait produk pengiriman, servis dan lainnya. Kita nggak boleh bohong. Misalkan produksi itu 7-10 hari kerja. Itu cukup lama untuk customer kan. Produknya udah buru-buru banget nih mau dipakai. Kalau nunggu 7-10 hari kelamaan Mbak. Bisa nggak 3 hari? Sebagai customer service yang baik, kita tetap harus ngomong dengan customer kita tetap pengerjaan 7-10 hari kerja. Tapi dalam prakteknya kita bisa jauh lebih cepat. Kayak gitu. Jadi jangan buat customer itu senang di awal tapi nanti ujungnya dia akan kecewa kayak gitu. Nah, terus untuk pengiriman, ketika pengiriman itu 3-10 hari, 3-5 hari dalam Pulau Jawa, kita boleh naikkan 1 hari. Misalkan jadi 4-5 hari gitu. Jadi ketika produk itu molor 1 hari, dia nggak ngerasa kecewa kayak gitu. Jadi ketika produknya itu datangnya terlambat, dia akan pasti ngomong, Mbak ini katanya 3-4 hari nih, kenapa kok produknya belum datang? Kalau kita memberikan sebuah argumen, sedang pandemi kan misalkan banyak jalan yang ditutup, itu bukan sebuah, itu nggak boleh customer service lakukan kayak gitu. Jadi customer service harus menyampaikan sebaik mungkin, sejujur mungkin di awal, dan jangan pernah berbohong kayak gitu. Yang keenam, pahami sudut pandang mereka, yaitu jadi dia tuh mau beli untuk dipakai dia sendiri, untuk gift, atau mau dijual lagi dengan ngedapetin cuan. Nah di sini karena memang impian sujud itu dan impian teman-teman semua pingin ngedapetin cuan yang banyak, dan bisa manfaatin waktu inilah untuk bisa ngejual produk sebanyak-banyaknya, ya teman-teman bisa lakukan untuk rekrut reseller under teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nggak sendirian kayak gitu. Jadi ibarat kue itu kan gede banget, kue bolu gede banget, teman-teman nggak habisin sendiri, tapi bareng-bareng kayak gitu loh. Jadi akan lebih cepat habisnya, dan teman-teman bisa membawa berkah untuk under customer teman-teman gitu loh. Jadi bisa memberikan peluang bisnis untuk orang lain, dan tentunya juga nanti akan berimbas ke teman-teman juga kayak gitu. Dan yang ketujuh, mainkan emosi tadi. Jadi ketika teman-teman enggak ngebeli hari ini, besok udah nggak ada promonya kayak gitu. Dan meskipun promonya itu ada, tapi teman-teman harus membungkus semenarik mungkin sehingga mereka harus transfer hari ini. Kalau nggak hari ini, besok nggak dapet kayak gitu. Terus yang ke-8, desak mereka dengan memiliki sedikit rasa takut gagal memiliki kayak gitu. Nah meskipun untuk di sujud sendiri produknya ready stock, teman-teman mau butuh polosan apa aja deh, kita ada. Cuman bisa sampaikan juga ke teman-teman, ke customer teman-teman, produknya cuma tinggal 2 nih Kak, kayak gitu, limited edition. Jadi kalau seandainya kalau nggak beli sekarang, belum tentu besok dapat. Kalaupun besok ada, harus ikut PO nih 7 hari kayak gitu. Lanjut Pak Mahe. Nah, di sini dia akan berikan contoh yang dibilang emosi itu seperti apa ya. Jadi emosi itu adalah sebuah bumbu jualan. Jadi
berpengaruh bukan kepada realita tapi ke emosi. Contohnya si penjual atau si iklan A ini, dia sepatu ini terbuat dari bahan kualitas terbaik di kelasnya. Dia bisa awet sampai 10 tahun misalkan. Dia kayak ngebagusin produk dia. Tapi di iklan B, jadikan joggingmu pagi ini lebih nyaman dengan sepatu ini. Jadi apa ya? Orang akan lebih tertarik di iklan B daripada di iklan A. Nah, itulah yang namanya emosi. Jadi teman-teman mainkan emosi gitu. Jadi bukan terus ngebaik-baikin produk terus. Produk kita udah terjual. Ya memang betul kita sudah terjual di 27 negara. Itu menjadi salah satu tambahan kayak gitu ya. Cuman kita tetap harus memberikan solusi kepada customer kita kayak gitu, karena memang itu yang mereka butuhkan. Oke, lanjut Pak Mahi. Bentar Pak Mahi, saya izin minum dulu ya. Nah, baik. Di sini ada sentuhan public figure. Nah, jadi di Sujud Company sendiri sudah banyak produk yang dipakai oleh para artis gitu. Bahkan untuk almarhum Habib Syekh juga dulu pernah pakai produk kita kayak gitu di sebuah acara yang cukup besar. Mereka beliau pakai sajadah kita gitu. Dan di sini bisa jadi salah satu hal yang bisa teman-teman manfaatin nih kayak gitu. Oh, produk kita udah pernah dipakai Syahrini atau pernah dipakai si Terry Putri dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu magnet kayak gitu buat produk kita tuh jauh lebih dikenal kayak gitu. Lanjut sama ya. Nah, di sini yang penting banget nih teman-teman. Jadi dari Sujud Company sendiri sudah berkomitmen ya. Kita kita sudah melakukan bagi nasi setiap harinya, setiap makan siang kayak gitu untuk warga-warga sekitar Yogyakarta atau orang-orang yang memang sangat membutuhkan nasi kayak gitu. Jadi dan sebenarnya teman-teman, tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman itu membeli satu sajadah di sujud, teman-teman sudah turut ikut andil nih berbagi nasi gratis kepada orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bohong kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ketika ngebeli satu produk sujud nih, kakak bisa ikut membantu memberikan satu nasi bungkus untuk orang yang membutuhkan. Dan memang sudah 1 tahun lebih ini sudah sujud konsisten terus gitu lakukan teman-teman. Dan insya Allah ketika memang niat teman-teman itu baik, lihat teman-teman itu untuk sedekah, insya Allah akan dibukakan pintu rezeki yang tidak terduga kayak gitu. Jadi ketika kita niat menolong seseorang dan mungkin teman-teman di sini sudah pernah merasakan semuanya ya, ketika kita berniat untuk menolong orang lain tanpa pamrih, dan kadang justru malah Allah itu memberikan sesuatu yang kadang kita tuh nggak keduga kayak gitu. Yang waktu itu Desi pikir hari ini pokoknya minimal harus 50 pieces lah kejual kayak gitu, dan ternyata Allah kasih 200 pieces yang sebelumnya nggak kepikiran kayak gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman, jadi harus kita biasakan untuk berbuat baik juga kepada sesama kayak gitu. Oke, lanjut tambahin. Ya, udah, ini bisa dilanjut aja Pak Mai, nggak apa-apa. Nah, kadang kita suka mengeluh ya, jadi menjual suatu produk tuh kadang kok produknya nggak laku ya. Kenapa kok produknya mahal kayak gitu? Ini pasti marketnya nggak ada nih. Nah, ketika teman-teman udah ketanam mindset kayak gitu di dalam hati, itu nggak akan pernah kejual teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu semangat di hati, yakin bahwa aku bisa kok ngejual produk, aku bisa ngejual suatu brand. Sekarang teman-teman bisa bayangin ya, siapa yang nggak tahu produk Supreme? Supreme adalah salah satu produk yang Desi sendiri aja mikir, ngapain sih ngebeli produk mahal-mahal untuk cuman ngebeli sebuah brand kayak gitu. Dan pernah Supreme ini ngeluarin si batu bata ada cap Supreme gitu, dan itu pun banyak banget orang yang cuman mau ngebeli produk itu kayak gitu. Dan teman-teman pikir, buat apa sih beli batu bata satu biji harga 400.000 cuman ada logo Supreme gitu. Jadi
kita harus ngebuat customer kita itu ngebeli bukan batu batanya, tapi ngebeli si brandnya itu gitu loh. Jadi ketika orang pakai brand yang teman-teman jual, entah itu sujud, entah itu produk teman-teman yang teman-teman jual juga selain sujud, jadi harus ditanamin market kayak yang kalau pakai produk sujud, orang bakal tahu bahwa ini adalah produk mahal kayak gitu. Jadi seperti pakai Eiger atau seperti pakai Nike, jadi aku akan pede menggunakan jaket ini, aku pede akan menggunakan sepatu ini karena orang tahu bahwa produk yang aku gunakan adalah produk yang mahal kayak gitu loh. Oke, lanjut Pak Mahe. Nah, sedih, benar. Jadi Desi selaku customer service dan beberapa ada Mbak Rara, Mbak Melina, dan Mbak Ista selaku customer service sujud, itu udah sering banget ngerasain sedih, bercampur haru di mana customer transfer. Itu hal yang benar-benar kayak ya ampun, kerja keras kita tuh dibayar dengan transferan customer gitu loh. Entah itu beli 1 pieces, 2 pieces, ratusan pieces, itu adalah salah satu hal yang kita menang nih kayak gitu loh. Jadi ini adalah sebuah kemenangan adalah ketika customer itu melakukan transaksi. Jadi satu hal, customer sudah percaya, dia berani ngeluarin uang tanpa tahu bentuk asli si produknya. Kalau memang dia customer baru kan otomatis juga belum tahu produk sujud tuh. Nah, dia ngebeli produk di atas Rp100.000 dengan transfer gitu. Jadi customer udah percaya gitu. Itu salah satu hal yang membanggakan sebenarnya ya, kayak orang ngeluarin uang tanpa dia ngemegang langsung barangnya kayak gitu. Oke, lanjut Pak Mahe. Oke, di sini Desi sebelum mau diserahkan kepada Mbak Widya dan Pak Mahe, Desi mau sedikit rangkum ya, sedikit aja nggak banyak. Jadi sebenarnya masih banyak orang yang berpikir sesimpel aku buat Instagram baru, aku post foto, menuhi timeline, bikin ads, tunggu sampai orderan masuk. Orang akan sesimpel ketika akan memulai bisnis seperti itu, tapi dalam prakteknya ketika kita membuat sebuah platform, kita membuat sebuah Instagram, kita pasang foto profilnya, kita penuhi highlight-nya, kemudian kita konsisten untuk membuat konten. Satu hari itu ada 3 hari, 1 hari ada 3 jam di pagi hari, siang, dan malam. Kita konsisten, kemudian kita ngebuat sebuah caption itu kan ya kita storytelling, kita nyeritain foto yang kita posting, kita kasih hashtag segala macam. Ketika kita konsisten, Instagram dia akan ngebuat sebuah algoritma gitu, di mana kegiatan kita yang konsisten itu akan mendatangkan lead secara tidak sadar. Kita nggak nyadar nih ada lead banyak banget masuk, atau mungkin ketika kita posting foto ada yang komen harganya berapa, dan itu adalah kegiatan yang dilakukan sebelumnya kayak gitu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan itu benar-benar dilakukan secara konsisten sampai betul-betul ada lead datang. Jadi tidak murni hanya kita posting foto aja udah selesai, nanti juga pasti akan datang banyak customer, toh juga kontennya udah bagus. Itu nggak cukup sampai di situ aja teman-teman. Kemudian understanding your product. Jadi paham di sini ya, menjual produk muslim. Tadi Desi sudah berulang-ulang kali bilang kita menjual produk muslim. Jadi kita harus paham betul bahannya kita kayak gimana, sampai kita tahu panjang, lebar, tinggi, kita punya seriesnya apa aja. Kita harus tahu dan paham produk yang kita jual itu apa. Kemudian kita harus belajar dari apa kelebihan produk kita dibanding dengan yang lain atau produk sebelum-sebelumnya. Kita harus pelajari itu, kita harus riset. Oh, untuk produk sebelah produknya sama persis nih sama kita, tapi kita harus cari celah gitu loh, dimana dia nggak punya keunggulan apa yang kita itu punya kayak gitu. Kemudian understanding your market, kayak apa medan yang bakal dimasukin. Sesimpel mau menjual di radius mana, teman-teman mau jual di Jakarta kah, di Bandung, atau mau fokus di luar negeri. Seperti mitra kita ada Pak Aang yang beliau itu fokusnya ada di Eropa, di Asia Tenggara. Jadi dia nggak main di
Indonesia. Nah itu fokus beliau lakukan sampai benar-benar lead yang masuk di Instagram itu adalah orang-orang luar negeri, karena si algoritma Instagram itu mengarahkan orang-orang luar negeri seperti aktivitas-aktivitas sebelumnya yang sudah kita lakukan kayak gitu. Kemudian understanding your customer, kenali karakter, understanding buyer kalian itu seperti apa, target customer kita itu seperti apa, kemudian dilihat dari umurnya, lokasinya di mana, kemudian profesinya, interestnya, sampai hobinya tuh teman-teman sampai harus tahu gitu. Jadi motivasi yang ngedrive mereka itu apa sih kayak gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus paham sampai segitunya. Dan yang terakhir, understanding market channel. Nah, di sini karena kita ngebahasnya soal Instagram, teman-teman bisa fokus. Aku akan ngerjain Instagram dulu, marketplace dulu, atau Facebook dulu. Nah, ketika kita fokus dalam Instagram misalkan, nanti lambat laun ketika toko kita besar dan orang pingin ngebeli produk dari marketplace, misalkan di Shopee, entah itu Tokped atau di Lazada, otomatis untuk pengikut yang ada di Shopee juga akan terus bertambah seperti itu. Jadi yaitu kuncinya harus melakukan step by step dari yang paling dasar dan itu dilakukan secara konsisten. Nah, jadi ada sedikit tambahan dari Desi. Yang paling penting adalah mengumpulkan komitmen. Jadi kadang malas jujur karena Desi juga manusia biasa, pernah satu hari kayak yang males banget tapi kok nggak ada closingan, jadi ngerasanya sedih gitu loh, kok nggak ada closingan ya satu hari ini, gimana harus ngebuat closingan lagi gimana sih. Jadi kita harus konsisten. Jadi ketika kita sedikit males atau sedikit capek, itu udah jatuh banget. Tapi kalau kita udah yang ketika mau jatuh udah yang janganlah, masih mau semangat lagi, nah itu insya Allah bisa membuat kita tetap bertahan kayak gitu. Cukup sekian dari Desi, Mbak Widya. Mohon maaf ngomongnya banyak sampai serat. Aduh, Mbak Widya, Desi kembalikan. Terima kasih. Mbak Widya, sepertinya mic-nya belum nyala. Oke, makasih Pak Mahe. Oke, terima kasih untuk Mbak Desi yang materinya ini sangat menarik banget ya, tentang closing 100 pieces dari Instagramnya. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman sujud. Nah, masih semangat kan ya malam ini ya teman-teman, halo. Semangat. Oke, baiklah, ini acaranya masih berlanjut loh ya ini ya. Makin malam makin seru kayaknya ya. Nah, oke. Selanjutnya ini saya akan buka ya sesi untuk Q&A. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sama Mbak Desi atau mungkin ke Pak Mahendra. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau yang belum jelas? Bisa open mic. Saya Mbak. Chatroom ya berarti ya? Ya saya. Yap, silahkan. Tadi ada yang mau bertanya kayaknya, Mbak Widya, Mbak Kak Andef Nebo kayaknya. Halo, Kak Andef. Oh iya, ini. Halo Kak. Ya halo. Kamu bisa dengar apa kabar? Ya? Bisa dengar. Ya, baik Kak Andef. Silakan buat Mbak Kak Andef ya pertanyaannya, boleh. Oke. Saya punya pertanyaan. Ini kan ceritanya saya pemula untuk memulai sujud. Saya dari Makassar. Rencana itu ya mungkin ya lebih senangnya sih peluangnya bisnisnya ini kalau sajadah itu memang luar negeri ya. Ya negeri muslim ceritanya ya. Apakah misalnya kan ya seluruh daerah ada kan, seluruh Jakarta ini kan dari Makassar kan pasti berbeda harga kan. Apa kira-kira itu ada hambatan dari segi itu, dari pemula apa yang harus saya lakukan, terus dan saya punya goal sendiri, kayaknya ini lebih tertarik keluar aja ya, keluar negeri aja menjualnya, karena saya pikir itu banyak ya ini reseller dari misalnya daerahnya masing-masing begitu. Bagaimana ini menurut Mbak?
Ya, oke, baik, makasih Kak Andef ya. Mungkin Mbak Desi bisa menjawab atau halo Mbak Desi? Halo. Halo. Ya, gimana Mbak Halo. Desi? Untuk pertanyaannya dari Kak Andef. Halo Kak Dev, ini Desi. Desi mau jawab langsung ya. Kak Devnya kemana ini? Kayaknya hilang ini. Masih aktif Kak Andef. Begitu. Mungkin bisa dibantu Pak Mahi. Desi kurang paham sama pertanyaannya Pak Mahi. Oke, Ya. Mbak Desi bisa open mic dan open video. Yuk kita ngobrol bareng-bareng yuk biar seru nih. Pertanyaannya adalah apa tadi ya pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ketika memang Kak Andef tadi menyampaikan, Kak Andef ini dari Makassar ya, betul ya? Satu kampung nih sama Bunda Maya nih. Halo Bunda Maya. Ya sama-sama dari Makassar ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya Kak Andef adalah bagaimana kalau misal saya fokus ke market luar negeri aja ya, karena di Indonesia sudah banyak resellernya gitu. Kurang lebih begitu Mbak Desi. Silahkan Mbak Desi yang jawab. Saya juga mau belajar. Oke, jadi sebenarnya bisa ya dari yang pertama yang harus Kak Andef lakukan adalah fokus dulu. Jadi Kak Andef mau ngegarap market mana nih. Jadi kan marketnya ada banyak banget tuh dari luar negeri, dari Eropa, Asia Tenggara. Jadi Kak Andef tuh harus benar-benar nentuin dulu di mana pingin ngejual produknya seperti itu. Nah setelah Kak Andef sudah menentukan di negara mana yang bakal jadi target marketnya, Kak Andef juga harus tahu tuh Muslim di situ ada berapa banyak Muslim, kemudian aktivitas orang-orang di situ tuh seperti apa. Jadi benar-benar harus tahu orang-orang di situ tuh kayak gimana sih kayak gitu. Jadi Kak Andef nggak bisa langsung yang masuk kayak gitu aja gitu loh. Kak Andef harus benar-benar tahu bayar personanya. Jadi Muslim di sana itu kebanyakan daya belinya di usia berapa kayak gitu, dan karena mungkin juga ada di Eropa, di United Kingdom, customer Desi yang kemarin beli itu justru dia malah dari orang kuliahan kayak gitu. Jadi mungkin akan berbeda juga ketika Kak Andef pergi ke negara yang lain. Jadi harus benar-benar tahu bayar personanya seperti apa kayak gitu. Dan memang kalau sudah ketemu bayar personanya dan Kak Andef mungkin sudah pernah alhamdulillah melakukan transaksi di negara itu, nah Kak Andef bisa alurnya dipahami. Oh, ketika bisa closing di negara ini kemarin caranya kayak gimana ya. Jadi diulang lagi sampai benar-benar melakukan pembayaran yang terus-menerus dan repeat order kayak gitu sih Pak Mahi. Kalau dari Desi pribadi mungkin bisa ditambahin? Siap, terima kasih. Jawabannya sudah komplit banget. Nah, saya nambahkan sedikit aja buat Kak Andef dan buat teman-teman. Jadi pertanyaan Kak Andef kalau tidak salah saya ulang ya. Jadi beliau punya pendapat bahwa ternyata sudah banyak nih teman-teman reseller di Indonesia gitu, dan kayaknya agak susah nih gitu. Gimana ya kalau saya fokus ke luar negeri? Oke, Kak Andef dan teman-teman, prinsipnya Anda bebas membuat keputusan apapun. Ya, apapun itu Anda bebas. Tapi segala konsekuensi tentunya teman-teman harus ambil sepenuhnya tanggung jawab 100%. Oke, saya mau kasih gambaran seperti ini. Tadi Mbak Desi sudah sharing data ya bahwa di Indonesia ini ada 202 juta pengguna internet di Indonesia. Ya, pengguna media sosial itu ada 140 juta sekian gitu. Artinya apa? Artinya saya akan ambil data dari yang 140 juta aja deh ya, data Januari 2021 kemarin ya, data yang tadi disampaikan Mbak Desi. 140 juta manusia di Indonesia yang pakai media sosial ya, yang tertinggi itu WhatsApp, kemudian Instagram dan seterusnya. Artinya apa, Kak Andef dan teman-teman, itulah kolam kita. Ya, apakah 140 juta itu adalah
target market kita semuanya? Ya enggak juga. Nanti buka materi di YouTube-nya, di channel YouTube-nya Sujud Company ya, belajar tentang the larger market formula. Oke, jadi kita nggak usah khawatir teman-teman. Market kita masih sangat besar gitu teman-teman ya, gede banget gitu. Ya, market kita tuh masih sangat gede gitu loh. Saya tidak menyalahkan Anda ketika Anda punya pendapat bahwa wah nih di sana sudah ada yang jualan sujud, di satu sudah ada yang jualan sujud gitu. Di Sulawesi sudah ada yang jualan sujud itu. Wah kayaknya penuh nih, Indonesia nggak bisa. Gitu. Ya itu hak Anda dan saya nggak bisa menyalahkan. Tetapi saya mengajak Anda semuanya untuk berpikir realistis saja bahwa saat ini sujud 1 juta pieces produk terjual aja belum gitu loh. 1 juta pieces aja belum gitu loh. Sedangkan market kita ini ratusan juta teman-teman di Indonesia gitu. Memang semuanya belum tentu beli semuanya ya. Tetapi kalau dari 140 juta kita ambil 1% aja itu udah berapa teman-teman? 1,4 juta. Bayangkan kalau Anda punya omset bisnis sujud itu 1,4 juta pieces gitu. Berapa penghasilan teman-teman gitu? Ya gede banget kan gitu. Ya, jadi market kita terlalu besar. Nah kalau kita bicara dunia, Muslim dunia itu ada 2, berapa Pak Yuk? 2,7, 2,8. 2, sekian billion, 2, sekian miliar populasi Muslim di dunia teman-teman. Ya, jadi tidak mesti juga ketika kita kemudian menggeser fokus market kita ke luar negeri, kemudian closing-nya jadi jauh lebih mudah. Ya belum tentu juga. Ya, bisa jadi teman-teman yang fokus di market Indonesia, khususnya misal Sulawesi, khususnya lagi Sulawesi Selatan, khususnya lagi Makassar, khususnya lagi kota Makassar, bisa jadi Anda jauh lebih mudah closing teman-teman. Gitu ya. Jadi yang bisa menjawab mana target market yang paling pas buat teman-teman, yang bisa menjawab ya Anda sendiri. Gitu ya. Tidak mesti kemudian yang luar negeri itu selalu lebih mudah ya. Tapi kalau yang luar negeri order jauh lebih banyak, iya pasti. Karena kami selalu arahkan untuk customer luar negeri itu kalau beli jangan beli dalam jumlah kuantiti yang kecil. Karena apa? Mereka pasti rugi. Rugi di mana? Rugi di shipping cost, rugi di ongkos kirim. Jadi kami selalu ajak mereka untuk order ratusan gitu. Bahkan kalau bisa ribuan. Bukan karena ingin jualan produknya kami itu banyak. Ya itu pasti ya. Tapi lebih kepada bagaimana mereka itu bisa punya bisnis itu bagus. Keuntungan maksimal, pelayanan cepat kalau mereka punya stok produk. So, betul tadi yang disampaikan Mbak Desi, saya menguatkan Mbak Desi saja bahwa Kak Andef dan teman-teman, Anda harus melakukan riset, kenali betul. Riset itu bahasa simpelnya itu Anda mengenali, ya kenal secara mendalam terhadap target market Anda. Misal Kak Andef tadi di Makassar atau di Sulawesi Selatan ya Anda lihat di sana, masa nggak ada sih? Pasti ada, insya Allah. Ya, itu yang saya mau tambahkan. Silahkan Mbak Widya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lain. Mic-nya Mbak Widya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Mahendra ya sama Mbak Desi. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oke, Mbak Widya mungkin saya akan tambahkan dulu ya sambil nunggu pertanyaan yang lain. Yep. Oke, teman-teman semuanya, ini untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri juga teman-teman semuanya, apa yang di-sharingkan tadi oleh Mbak Desi, apa yang teman-teman dealmaker di sujud lakukan, sekali lagi itu bukan hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Dan kayaknya kami sudah menyampaikan materi ini berulang. Dan ternyata apa? Yang dilakukan dan yang kami sampaikan ya itu aja. Paling yang berubah itu tentang riset hashtagnya kita sesuaikan, kemudian mungkin caption atau skrip penawaran itu kita sesuaikan. Tapi basically apa yang kami lakukan itu sama saja. Nah, apa yang menjadikan itu luar biasa teman-teman? Yang pertama adalah yang menjadikan hal yang biasa jadi luar biasa dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang pertama adalah karena kami tahu persis apa tujuan kami. Nah itu dia. Jadi teman-teman
Jangan-jangan selama ini bisnisnya nggak kemana-mana, atau Anda yang baru ya, barusan bergabung, atau mungkin baru jalankan bisnis ini baru pertama ini. Saya sangat sarankan teman-teman harus segera menentukan tujuan yang clear, crystal clear gitu. Jadi nggak boleh tujuan itu kayaknya saya pengen ini, kayaknya saya pengen itu. Jangan gitu. Jadi clear. Misal, oke, saya mau gerak market Kalimantan. Oke, Kalimantannya mana? Misal Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timurnya mana? Misal Balikpapan. Oke, Balikpapannya mana? Saya Balikpapannya. Oke, good. Nah, Anda tahu betul gitu loh, Anda mau kemana tujuannya. Nah, setelah Anda tahu persis kemana tujuan Anda, kemudian Anda masuk ke tahap berikutnya, caranya bagaimana. Kalau belum tahu caranya bagaimana, Anda masuk ke komunitas, Anda belajar. Tahap ketiga adalah Anda harus punya pembimbing, teman-teman. Tahap keempat adalah Anda harus punya lingkungan yang positif. Nah, itu 4 poin penting, teman-teman. Satu adalah tujuan yang clear, yang jelas ya. Nggak boleh setengah-setengah ya. Jadi kalau ragu-ragu mending mundur aja. Kalau yakin ya Anda jangan pernah takut gitu loh. Hajar aja, bismillah gitu. Ya, kedua Anda tahu caranya. Yang ketiga Anda punya pembimbing. Yang keempat Anda punya lingkungan yang positif. Jadi hal yang biasa nanti akan jadi hasil yang luar biasa ketika Anda punya 4 poin ini. Dan insya Allah di komunitas sujud 4 itu insya Allah ada gitu teman-teman ya. Tinggal teman-teman mengoptimalkan. Itu ya Mbak Widya ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya yang lain. Siap. Buat Kak Andef, ini gimana? Udah jelas belum ya? Halo Kak Andef. Ya, sudah jelas. Ya. Udah jelas ya, bisa kebayang ya. Oke, makasih Kak Andef buat pertanyaannya. Terus next ada pertanyaan lagi, teman-teman. Tadi ada yang ngechat mau nanya. Oh, ini dari Kak Aya nih. Silakan Kak Aya. Ini dari Jakarta nih Mbak Widya nih Kak Aya. Halo. Oke, halo Mbak Aya. Halo semuanya, selamat malam. Iya, selamat malam. Sok atuh Kak Aya. Kenapa Pak? Monggo, silakan. Oh iya. Ini Pak Mahnya, saya mau bertanya tadi yang tentang riset hashtag. Jadi misalnya itu tuh maksudnya itu kita riset hashtag itu untuk mencari calon target market, atau kita riset hashtag itu untuk dipakai di caption kita agar target market yang menemukan kita, atau kita yang mau menemukan target market dengan cara riset hashtag begitu. Saya masih kurang mengerti di bagian situnya. Siap. Boleh langsung Mbak Widya? Oke, baik. Siap. Mbak Desi mungkin bisa share jawaban dulu, nanti saya akan tambahkan. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Oke, halo. Oke, silakan Mbak Desi. Nanti saya akan tambahkan. Iya. Jadi hashtag sendiri kita gunakan 2 fungsi hashtag di Instagram, ada 2 gitu Kak. Jadi yang pertama, hashtag itu bisa Kakak masukkan ke caption gitu ya. Jadi kan sudah ada fotonya, sudah ada captionnya, nah terus pakai hashtag tuh. Nah untuk di postingan sendiri kan hashtag maksimal 30 ya, 30 hashtag udah paling maksimal tuh. Nah kalau untuk postingan sendiri kan Kakak gunakan hashtag yang relate sama fotonya, dengan apa ya, itu tujuannya agar fotonya yang Kakak posting tuh bisa kesebar gitu loh, kesebar dibantu oleh si hashtag ini tadi. Nah, tapi kalau si poinnya Desi tadi, hashtag itu maksudnya kita organikan gitu. Jadi kan untuk di Instagram itu ada ads dan organik kan ya. Nah, di malam ini kita ngebahas soal organik, jadi kita cari target buyer persona yang kita mau tuh menggunakan hashtag gitu. Misalkan kita mau cari organikan di Brunei Darussalam misalkan ya. Nah, kita kalau mau search orang kan susah tuh, pakai app nama orang kan bakal susah ya. Orang Brunei kan namanya akan jauh berbeda sama orang-orang Indonesia. Nah, kita pakainya hashtag tuh. Kita pakai hashtag kalau Kakak mau cari mau cari reseller dari Brunei, nanti hashtagnya pakai Brunei Shop atau yang berkaitan dengan toko-toko kayak gitu. Nah, nanti di situ akan keluar beberapa pilihan foto postingan yang Kakak bisa bisa di riset kayak gitu. Jadi fungsi si hashtagnya untuk memudahkan Kakak pergi ke jalur yang mana kayak gitu sih, Pak Mahe. Terima kasih.
Siap, terima kasih Mbak Desi. Saya mohon izin menambahkan supaya lebih komplit jawabannya. Terima kasih Mbak Desi. Boleh, boleh. Terima kasih. Ya, Siap. sama-sama. Oke, Kak Aya, pertanyaan Kak Aya bagus banget. Itu pertanyaan yang harusnya sudah ditanyakan mungkin sejak 5 tahun lalu. Kak Aya, fungsi hashtag ya. Jadi fungsi hashtag itu macam-macam gitu. Kalau konteksnya materi yang disampaikan Mbak Desi barusan, fungsi hashtag itu bukan hanya untuk naruh di caption, ya, tetapi fungsi hashtag itu adalah gerbang, ya, pintu masuk Mbak Desi dan teman-teman Dealmaker di Sujud Group melakukan aktivitas organik. Jadi pintu masuk pertama itu adalah hashtag. Ya, tadi Mbak Desi sudah tampilkan di slide. Katakanlah misal seperti ini, Kak Aya mau fokus ke market Jakarta Selatan misal. Ya sudah, kita bisa riset hashtag itu macam-macam ya. Bisa lewat basehashtag.com ya, nanti googling aja ya. Banyak sekali platform atau tools yang kita bisa pakai. Tetapi kalau biasanya saya kalau untuk mau organikan pintu masuknya, saya pasti hashtagnya itu lewat kamus yang ada di dalam pikiran ya. Kamus itu dari mana? Dari sering baca gitu. Jadi contoh misal saya mau masuk market Jakarta Selatan nih, ya sudah, saya mungkin akan tulis di hashtag di Instagram gitu. Saya akan tulis muslimah Jakarta misal. Saya mau riset kepada muslimah Jakarta. Nah, saya misal ini saya buka langsung ya Instagram ya. Saya kasih contoh nih. Misal, setelah saya buka, saya pilih yang hashtag di sini. Terus saya tulis muslimah Jakarta misal. Ada nggak ya hashtagnya? Oh, ternyata ada. Nah, nih saya kasih tunjuk nih. Teman-teman nih. Nah, ini ada nih. Nah, nih muslimah Jakarta. Ada tuh paling atas tuh jumlah hashtagnya, jumlah postingannya 13.900. Setelah itu saya klik di sini, kemudian kan biasanya ada muncul sekarang ada 3 ya. Ada 3 nih. Ada populer, apalagi nih, ada terbaru sama yang sebelah sini nih baru nih, ada reels. Nah, saya akan pilih yang populer. Nah, dari yang populer ini saya akan riset akunnya satu persatu. Saya akan lihat mana yang postingannya sesuai dengan buyer persona sujud. Postingan sesuai buyer persona sujud yang seperti apa? Ya, yang estetik gitu kan, yang kelihatan postingannya itu serius gitu, digarap gitu kan. Maksudnya fotonya bagus, warnanya bagus gitu kan. Jadi nggak yang asal-asalan. Atau misal ada orang foto lagi di wisata misal di luar negeri. Nah, itu salah satu buyer persona kita. Nah, jadi itu fungsinya Kak Aya ada 2 fungsi. Pertama adalah untuk pintu masuk kita organikan. Nah, tadi Mbak Desi itu bisa dapat orderan dari UK dan teman-teman sujud yang lainnya itu juga melalui cara yang sama gitu. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar milih hashtagnya. Ikut konsep. Biar kita milih hashtagnya. Kalau tadi ini saya kasih contoh, ini adalah muslimah Jakarta misal ya. Atau misal Anda mau masuk mana? Anda mau masuk market Palembang misal. Saya tulis saja muslimah Palembang. Ada nggak sih gitu kan? Jadi Anda harus tahu betul ya teman-teman, Anda itu tujuannya mau kemana gitu. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah hashtag nanti diletakkan atau ditaruh di caption. Fungsinya supaya apa? Supaya feed kita bisa menjangkau kepada akun-akun yang sesuai buyer persona kita atau sesuai yang kita targetkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada nih muslimah Palembang nih, ada 5.000 postingan, boleh kita klik di sini. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau untuk yang luar negeri pun sama, metodenya sama. Gitu ya. Silakan Mbak Widya. Oke, baik, makasih Pak Mahendra. Gimana Kak Aya udah jelas penjelasannya dari Mbak Desi dan juga Pak Mahendra? Iya, terima kasih ya penjelasannya Mbak Des, Pak Mahe. Iya, alhamdulillah jelas sekali, mengerti langsung. Ya, baik kalau gitu. Makasih Mbak Aya atas partisipasinya.
Oke, selanjutnya ada yang mau tanya lagi, mumpung waktunya masih panjang. Oke, Halo silakan. teman-teman, silakan yang mau tanya lagi. Saya mau bertanya Mbak Widya. Oh boleh, silakan Pak Mahe. Oke, saya mau bertanya kira-kira apa ya pertanyaannya ya. Nah itu dia. Silakan teman-teman. Ya, tadi yang di awal-awal pada semangat nih, yang cowok-cowok kemana nih? Hai para lelaki, tunjukkan suaramu. Oh, berarti sudah paham semua nih insya Allah. Ya. Nah, teman-teman, Oke, teman-teman. sambil nunggu ya Mbak Widya ya, teman-teman Oke, yang lain, selain 4 poin tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ada hal yang penting juga teman-teman, yaitu percaya, yakin bahwa Anda bisa berhasil. Itu sangat penting. Jadi kalau Anda ragu bahwa Anda bisa sukses di bisnis sujud khususnya, ya sudah, Anda selesai itu bisnisnya saat itu juga. Jadi jangan biarkan ada keraguan sama sekali gitu teman-teman ya. Yakin berhasil, insya Allah berhasil. Yakin sukses, insya Allah sukses. Yakin Anda bisa closing 500 pitches, 1000 pitches, insya Allah Anda bisa closing 500, 1000 pitches. Jadi yakin dulu teman-teman. Anda punya ilmu sehebat apapun, punya komunitas luar biasa apapun, punya mentor banyak sehebat apapun, Anda nggak bakal kemana-mana kalau Anda masih ragu. Ragu dengan produk, ragu dengan perusahaan, dan yang paling parah, itu ragu dengan diri Anda sendiri. Dan celakanya adalah kalau Anda ragu dengan diri Anda sendiri, Anda juga meragukan Allah gitu. Karena Allah memberikan kita itu ya, manusia itu kan makhluk yang paling paling top markotop ya, paling hebat gitu. Jadi kalau Anda meragukan diri Anda sendiri, hati-hati teman-teman ya, itu bahaya gitu. Gitu ya Mbak Widya ya. Jadi jangan pernah ragu sedikit pun teman-teman. Tadi siapa yang ngomong tentang down-nya? Tadi Mbak Desi juga kayaknya nyinggung tentang down-nya. Kalau Anda lagi down harus ngapain gitu? Kalau Anda tanya saya, Pak Mahe, kalau lagi down ngapain? Saya pasti akan cari bagaimana caranya saya bisa happy gitu. Ya, happy itu nggak harus yang aneh-aneh ya. Bisa dengan teman, bisa dengan sahabat, bisa dengan lihat kucing tetangga lagi ngapain saya bisa bahagia. Nah gitu ya. Jadi pokoknya kalau lagi down, gimana caranya bikin diri kita bahagia? Nah kayak Mbak Widya ini senyum-senyum. Belum, tapi sudah izin tadi di sini lagi Zoom Kak. Belum. Oke. Ada yang bocor. Bocor. Oke, baik. Makasih. Ya. Nah, ini Oke, bagusnya dari Mas Kalau Ali. lagi down, Kalau lagi down ya Berdiri berdiri lagi. Ya betul. Suka nih yang begini nih. Kalau lagi jatuh ya bangun lagi gitu. Kalau lagi duduk ya berdiri lagi gitu. Itu. jajan lagi- seblak enak Pak kalau lagi down. Apa? Jajan seblak. Jajan Iya, seblak. benar. Saya pikir minta di seblak. Ya. Jajan seblak yang pedes ya, jadi motivasi ya. Oke. Teman-teman ini siapa lagi yang mau bertanya? Ini mumpung Pak Mahendra dan Mbak Desi lagi seneng ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, masih on fire. Kami masih on fire Mbak, nggak pernah nggak on fire ya. Kalau nggak ada fire kami cari ya, yang bikin api itu. Izin sharing Ya. boleh kak? Boleh, silakan. Silakan Kak Desi. Kak Kak Desi Desi. Aryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku kan baru join seminggu ya Kak Mahen ya kemarin, dan alhamdulillah langsung gercep bikin WhatsApp bisnis, kemudian aktif di Instagram juga, sedikit-sedikit udah mulai posting juga, alhamdulillah. Cuman kemarin kan sempat yang ada informasi dari Kak Mahen, dilihat dari insight-nya juga gitu, jadi ada take and give dari kita nge-follow balik gitu ya. Sejauh ini sih baru 1-2 orang yang ya nama juga yang kemarin Kak Mahin bilang masih proses ngebangun toko sendiri gitu. Jadi masih beberapa followers juga gitu. Gimana sih tips triknya nih biar kita yang kayak pemula kayak saya gini nih bisa bisa dapat imbal balik gitu dari teman-teman yang kita follow gitu. Apakah perlu kita direct satu-satu ataukah kita kayak personal selling lewat direct message gitu atau gimana gitu? Makasih Kak. Oke, Siap, makasih terima Kak kasih. Desi. Ya, silakan Pak Mahendra. Siap. Pertanyaannya bagus banget. Saya harus mikir dulu jawabnya.
Kak Desi Aryani, akun Instagram yang dipakai untuk bisnis sujud itu akun baru atau akun lama? Akun baru, Kak. Oke, jumlah followernya berapa? Hari ini mencapai kurang lebih 38. Luar biasa. Sip. Oke. Ya, saya pikir 38.000. Ya, saya nunggu ribunya nggak muncul-muncul ya. Oke. Belum, Kak, belum. Kan baru seminggu. Siap. Oke, Kak Desi, bagus. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama kali, kalau teman-teman memulai bisnis apapun, dan itu bisnis online dan pakai Instagram, jangan pernah berharap ada sales duluan. Ya, jadi kalau bisa sih salesnya itu nanti dulu. Apa yang kita lakukan? Tadi sudah disampaikan Mbak Desi. Kalau kita punya akun Instagram, itu kan seperti toko kan, seperti toko milik kita. Jadi dipercantik tuh tokonya. Ya, profilnya dibuat seinformatif mungkin, tapi nggak usah terlalu banyak teks, gitu kan. Kemudian susunannya juga sistematis, call to action-nya itu clear, mau diarahkan ke Linktree atau ke website atau ke link WA itu juga harus jelas, gitu kan. Kemudian pastikan ada highlight. Nah, highlight, karena Instagram itu adalah toko kita, jadi pastikan toko kita display produknya itu juga mudah dilihat, mudah dipahami. Jadi ada fitur highlight, Kak Desi, teman-teman bisa manfaatkan fitur highlight itu untuk fungsi katalog. Oke, fungsi katalog. Jadi misal sajadah portable, mukena travel, mukena premium, nanti ada iris, jaket dan lain sebagainya, itu dibikin dulu tuh di highlight. Testimoni jadikan satu highlight, bukti payment, bukti transfer itu jadikan satu highlight dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya adalah pastikan postingan atau feednya itu minimal 60 feed, ya. Tapi nggak harus dalam satu hari ya, bisa dicicil 2 hari gitu, atau 3 hari kalau misal sibuk kerja nggak masalah. Tapi minimal pastikan 60 feed dulu ada di situ, ya. Nah, kalau nggak mau pusing mikirin apa feed yang harus di-post, ya lihat aja akunnya Sujud atau tanya ke Mbak Melina sebagai Customer Happiness Officer. Mbak, apa aja nih yang harus aku posting? Ya, nanti bisa diarahkan. Minimal 60 feed dulu, masukkan ke situ. Kemudian yang berikutnya pastikan followernya nyentuh 250 dulu. Tapi yang real ya. Real ya. Caranya bagaimana? Saya yakin-yakinnya Kak Desi pasti punya teman, punya keluarga, punya saudara, punya tetangga. Nah, informasikan ke mereka, Mbak, Mas, Kak, Dek, yuk follow yuk akun saya baru bisnis nih, produk saya begini, follow ya akunku ya, gitu dulu. Ya, apalagi kita yang sudah menikah, atau mungkin Kak Desi sudah menikah dulu, kalau misal waktu resepsian, walimahan itu kan pasti ada undangan tuh, undangannya ratusan orang tuh. Ya, nah data itu yang bisa dimanfaatkan. Misal yuk follow akunku, atau misal pasang status di WhatsApp. Jadi pastikan follower realnya itu 250. Ya, kita punya KPI seperti itu. Nah, baru kalau sudah itu terpenuhi, kita baru masuk ke stage yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mendapatkan traffic. Ya, traffic. Jadi jangan langsung ke jualan dulu, sabar. Kemarin saya sudah menyampaikan teman-teman untuk yang baru, beneran baru yang bangun akun, bangun toko. 3 bulan deh teman-teman, 3 bulan. Berikan waktu untuk diri Anda sendiri 3 bulan, benar-benar ikhtiar maksimal. Ya, ikhtiar maksimal itu bukan hanya ikhtiarnya sendiri, tapi juga belajarnya maksimal, konsultasinya maksimal. Nah, ya, jadi sampai detik ini teman-teman reseller Sujud yang konsultasi rutin ke kami itu tidak lebih dari 5 jari saya nih. Ya, nggak lebih dari 5 jari saya yang konsultasi rutin teman-teman. Padahal konsultasi itu sangat-sangat penting teman-teman. Ya, idealnya konsultasi itu adalah di akhir bulan. Untuk apa? Goal setting bulan berikutnya, evaluasi bulan kemarin gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. 60 feet, 250 follower real gitu kan. Jangan beli ya, jangan tembakan gitu, jangan injek. Habis itu fokusnya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan traffic atau mencari crowd. Jadi intinya kalau tokonya sudah dibuka, tokonya sudah cantik, display produknya sudah cantik, gimana caranya orang-orang tuh nggak cuma lewat doang tapi masuk. Nah, inilah traffic, kita sebut tuh traffic, orang masuk ke akun kita. Gimana caranya? Pastikan feed kita, entah itu di feed ya, pastikan konten kita, entah itu di feed, reels, story itu yang memancing interaksi. Ya, jangan yang konten yang ngalir satu arah, tapi ketika konten itu diposting, diupload, itu bisa mancing orang untuk ikut berinteraksi. Nah, itu salah satu caranya juga.
Oke, ya. Tapi prakteknya teman-teman nggak nyampe 3 bulan, insya Allah pasti ada transaksi. Nah, nanti ini saya mau minta testimoni nih, ya, dari salah satu tim internal sujud yang masih new juga, ya, masih new di tim sujud, tapi sudah dapat potensi ya, belum closing, tapi insya Allah potensi besar closing ya, itu 100 pieces teman-teman. Nah, kembali lagi Kak Desi tadi, jadi apa yang harus dilakukan ya, aktivitasnya itu diramaikan dulu. Bagaimana tokonya Kak Desi itu bawa masuk traffic. Cara bawa masuk traffic bagaimana? Kalau Anda hanya fokus ke online saja dan fokus ke cold market, Anda bakalan stres nanti. Saya yakin, Anda bakalan stres. Jadi pastikan tokonya Anda itu dibikin ramai dari circle kita dulu. Siapa? Yaitu tadi keluarga, teman, sahabat, tetangga, teman kantor, teman main, teman hobi, teman komunitas, teman ngaji. Ya, mantannya mantan gitu, mantannya mantan, nah gitu kan, dan seterusnya lah. Pokoknya circle Anda dulu itu, circle Anda dulu, masukkan ke toko Anda gitu. Kalau dulu saya awal bangun bisnis sujud, siapa yang saya paksa beli? Ya teman-teman saya, ya keluarga saya paksa beli. Dan ketika mereka mau beli, saya paksa mereka untuk follow akun saya, dan saya sedikit paksa lagi mereka untuk transaksi lewat marketplace gitu. Nggak apa-apa gitu loh. Ya kalau sama teman, sama sahabat, sama keluarga kan boleh lah ya. Ya kan positif gitu. Ya, jadi kalau Anda hanya fokus ke online aja tanpa Anda melibatkan circle Anda, tanpa Anda melibatkan daftar nama Anda, stres Bapak Ibu. Stres. Ini wong Jawa ngomong bongko. Bongko gitu. Bongko itu ya stres gitu. Ya. Jadi libatkanlah circle kita gitu ya. Itu ya Kak Desi ya. Oke, siap. Kita coba. Iya, Baik, makasih Pak Mahendra. Ya. Yap. Baik, teman-teman ini ada pertanyaan lagi atau enggak? Mungkin Ada Mbak Widya di chat itu ada. Oh iya, oke, saya cek dulu. Oke, ini ada Kak Fajriatur Rohmah ya? Oke. Bisa saya bacain ya pertanyaannya ya. Ini untuk Pak Mahen nih kayaknya ya. Maaf Pak Mahen, izin saya Riri dari Jakarta. Mau tanya, jika customer order lebih dari 50 pieces, apakah pembayarannya harus selalu full payment atau bisa DP terlebih dahulu? Mungkin bisa diinfokan trik untuk mensiasati order dengan jumlah banyak. Syukron semuanya. Kayak gitu Pak pertanyaannya. Siap. Jawabannya adalah enak mana? Bayar full payment atau DP dulu? Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah saya akan menjawab sesuai record datanya sujud aja. Teman-teman, alhamdulillah sujud sampai detik ini kalau kami ini mau nakal ya, kami ini mau nggak amanah ya, uang ratusan miliaran itu mungkin udah kami bawa pergi lah ya. Yang kemarin yang Mbak Desi closing itu, yang 200 pieces itu mereka bayar tunai di depan, sah, gitu. Kami pikir-pikir ya, ini kalau kita nakal ya, kita lari aja selesai gitu loh. Mereka nggak kenal kita, orang luar negeri kan gitu, teman-teman. Jadi jawabannya apa? Jawabannya teman-teman, upayakan segala payment itu full di depan. Saya tahu persis nanti orang nggak percaya, oh saya nggak percaya nanti kalau, ya itu konsekuensi teman-teman. Tetapi dengan komunikasi yang baik, dengan niat kita nggak niat menipu, ya kita nggak niat untuk bohongi orang, insya Allah nanti Allah itu bantu kita dengan cara yang luar biasa. Kami sudah membuktikan berulang orang yang tidak pernah kenal kami, ya nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka, bayar full itu bukan 1-2 juta, tapi puluhan juta teman-teman, ratusan juta, 100% full payment di depan. Ya, dan ya kita komitmen teman-teman, kami komitmen. Ya barang kita kirim, kualitas kita kita pastikan dengan baik gitu kan. Kemudian after salesnya juga kita pasti akan terus dampingi. Bagaimana Kak, produknya sudah sampai belum? Ketika sudah sampai, gimana Kak? Oh ya sudah sampai, oke sudah dicoba belum? Gimana responnya Kak? Boleh dong share testimoni. Jadi itulah yang kita coba bangun teman-teman. Dan saya minta juga teman-teman reseller juga harus membangun value seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian ada komunikasi, toh orangnya kok masih belum yakin mau full payment, ya sudah DP dulu, DP 99% misal.
Ya, atau DP berapa dulu silahkan. Tapi alhamdulillah kalau kami jarang sih menerapkan DP kalau kecuali mereka yang minta. Kami selalu pasti full payment. Caranya bagaimana? Dengan membangun komunikasi, dengan membangun hubungan yang baik, dan pastikan niat kita adalah niat yang baik, teman-teman. Kalau contoh ini, misal contoh, naudzubillah min dzalik, Anda dapat orderan bukan 50 pieces tapi 500 pieces customer Anda. Kemudian customer Anda kan pasti kan transfer ke Anda dulu, nggak langsung ke sujud kan? Saya minta dengan tulus ya, dengan berharap banyak, kita sama-sama jaga amanah, teman-teman. Karena ketika uang itu ditransfer masuk ke rekening Anda, puluhan mungkin ratusan juta, dan Anda tidak amanah, nah ini nanti yang kena juga sujud, teman-teman. Kami juga yang kena. So, yuk kita insya Allah bisa kok. Jangan pernah khawatir dengan hal-hal teknis semacam ini. Saya pikir ini hal teknis ya, nanti kita bisa bangun lewat komunikasi. Dan kami juga membuka diri, saya pribadi juga sering membuka diri kalau buat teman-teman reseller yang sedang melakukan negosiasi. Kalau Anda butuh bantuan, saya bisa bantu, kami bisa bantu. Sudah banyak kok teman-teman partner reseller yang ketika lakukan proses negosiasi, mereka entah itu video call bersama kami atau saya atau telekonferensi, kami ikut, kami mensupport Anda gitu, teman-teman. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Apalagi kalau potensi orderan yang jumlahnya besar. Anda belum yakin, minta bantuan Mbak Melina. Mbak Melina mungkin katakanlah misal sedang kepayahan, oke, nanti bisa ke tim yang lain. Atau kalau memang ini adalah calon customer besar Anda, potensinya ratusan atau sampai ribuan pieces, boleh libatkan kami, boleh libatkan saya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga menjawab pertanyaan Kak Fajriatur Rahmah. Oke, baik, makasih Pak Mahendra. Semoga Kak Riri ya, Kak Riri, semoga jawaban dari Pak Mahendra bisa terbayang ya gimana caranya gitu. Oke, baik teman-teman, ada yang bertanya lagi mungkin? Saya pikir cukup ya Mbak Widya, karena udah jam 9:06, nanti waktunya teman-teman istirahat. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Kembalikan ke Mbak Widya. Ya, oke, baik teman-teman sujud ya. Untuk sharing kita malam hari ini sangat bermanfaat sekali, dan jangan lupa untuk selalu diingat dan juga diaplikasikan ya untuk kegiatan sehari-hari kita, karena berhubungan erat sekali dengan kegiatan kita setiap harinya. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kegiatan, dipersilahkan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Mahendra dan juga Mbak Desi sebagai pembicara malam hari ini. Ya, oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya, makasih Mbak Desi, Ya, makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.